Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan melalui bacaan yang hendak kita renungkan bersama pada saat ini, saya mengajak kita mempersiapkan hati di dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan yang Tuhan berikan pada kami hingga saat ini. Engkau memperkenankan kami sebelum melanjutkan berbagai aktivitas kami beroleh waktu dan kesempatan untuk mendengar pengajaran-Mu. Kami boleh menimba hikmat serta kekuatan untuk melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini kita terima dari kesaksian Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan yang ke-22 yang demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa yang mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengurusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan yang baru saja kita baca bersama, dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan yang ke-22, kita mendapati bahwa kebangkitan Yesus bukan hanya menjadi puncak kemenangan atas dosa dan maut, tetapi kebangkitan Yesus juga menjadi titik awal kehidupan baru bagi para murid. Para murid yang saat itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka kehilangan pengharapan dan hanya bisa bersembunyi di dalam ruangan yang tertutup. Akan tetapi, setelah Yesus bangkit, Yesus tidak langsung kembali ke surga. Yesus menampakkan diri dan menyapa dengan damai, lalu memberikan kekuatan dan penghiburan, membekali mereka dengan semangat untuk dapat menerima karya pengutusan. Kebangkitan itu membawa misi bangkit dan membumi di dalam karya. Saudara, bangkit itu berarti kita tidak tinggal di dalam ketakutan lagi. Kita tidak berada di dalam keputusasaan atau kebuntuan. Seperti para murid yang sebelumnya bersembunyi dalam ruangan terkunci, kita diajak untuk keluar dari ruang-ruang gelap kehidupan. Kebangkitan Yesus memberi harapan yang hidup bahwa tidak ada keadaan yang benar-benar berakhir. Di dalam terangnya selalu ada awal yang baru. Di dalam terangnya senantiasa ada pengharapan bagi damai sejahtera. Dan membumi di dalam karya yang menjadi misi dari kebangkitan, itu berarti bahwa kebangkitan itu tidak hanya soal pengalaman rohani yang abstrak, tetapi menjadi kekuatan untuk berkarya di dalam dunia nyata. Bersama-sama dengan para murid, saat ini pun kita diutus di tengah keluarga, pekerjaan, dan masyarakat untuk menghadirkan damai, kebaikan, keadilan, dan cinta kasih seperti Yesus yang bangkit
bukan untuk tinggal di awan-awan kemuliaan, tetapi untuk meneguhkan dan mengutus kita, dipanggil untuk berkarya di dalam keseharian yang nyata. Kebangkitan Kristus dan Spirit-Nya bukan hanya untuk kita rayakan, tetapi juga menjadi spirit yang harus menghidupi dan juga dibagikan bagi sesama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus tidak menjauhkan kita dari dunia, tetapi justru memperlengkapi kita untuk hadir di dalamnya dengan hati yang senantiasa berkobar-kobar dengan semangat dan tangan-tangan yang rajin untuk berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita, dan mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus yang telah bangkit, kami mengucap syukur atas kasih serta kuasa-Mu yang mengalahkan maut. Kebangkitan-Mu membangkitkan kami dari segala keputusasaan dan ketidakpedulian terhadap dunia yang membutuhkan karya kebangkitan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk membumi dalam karya, menghadirkan kasih dan damai-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam Kristus Yesus yang telah bangkit, kami berdoa. Amin.